Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kenalin aku Miranda. Selamat datang di podcast SN Inspiratif. Perkenalkan, aku selaku host yang akan memandu jalan diskusi pada kesempatan ini. Dan saya Ismi sebagai co-host. Senang sekali dapat menemani teman-teman semua dalam diskusi yang sangat penting mengenai penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dalam bekerja dan melayani masyarakat. Kita sebagai aparatur sipil negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Untuk itu, pemerintah telah menetapkan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak sebagai pedoman perilaku bagi seluruh ASN. Oh iya, Mi, Eh, aku ada pantun loh. Apaan tuh? Hmm, Wow, jalan-jalan ke kota Oh, baru. cakep, cakep. cakep, Jangan lupa memberi sasirangan. cakep, Cakep. 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 Berakhlak bukan sekedar hafalan baru, tapi Cakep. pedoman dalam menjalankan pekerjaan. Ah, Wuih. siap. Luar biasa. Aku ada pantun juga nih. Apa tuh? Apa tuh? Jalan-jalan ke kandangan. Cakep. Cakep, Cakep. Pulangnya mampir membeli ikan. Cantik, Cakep. cakep. Sebelum kita mulai obrolan, yuk kenali berakhlak dalam kehidupan. Dan berakhlak terdiri dari 7 nilai utama, yaitu yang pertama, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas tentunya. Oke, untuk membahas lebih dalam mengenai penerapan nilai yang telah dijelaskan oleh Ibu Ismi sebelumnya, Mhm. kita telah hadir bersama dengan 3 narasumber yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya untuk narasumber pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih semuanya. terima kasih. Senang bisa bergabung Selamat dalam datang. podcast ini ya. Senang bisa bergabung dalam podcast ini juga. Terima kasih atas Oke. kesempatannya. Jadi pertanyaan pertama untuk narasumber satu. Oke, narasumber satu, apakah Anda siap menerima pertanyaan ini? Narasumber satu nih. Siap, Mbak Ismi atau sebagai host, punya agak di hutan. Hmm. Oke, udah bagus ya jaringannya ya? Tes, 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 Ya, Ya, kedengaran. masuk Mas Rajan. tes, tes, tes. Apakah Iya, didengar, Mas Mbak? Rajan lagi di mana sih? Mas Rajan lagi di mana sih? Mas Saya, Rajan lagi di mana aduh, nih? ini kantornya di hutan-hutan nih, Mbak. Oh, Coba Oh, ulang lagi, Mbak. sama kok. oh, oh, Mas santai Ya, aja, di Mas santai aja, hutan-hutan juga. Mas. Cari tempat tinggi aja, Mas. Siap, siap, saya bisa lanjutkan. Oke, untuk Mas Rajan bisa perkenalkan diri dulu sebelum saya bertanya. Biar Baik, teman-teman yang lain bisa kenal perkenalkan, juga. baik, terima kasih co-host. Baik, perkenalkan Ya, nama saya Razan Fakhran Azima. Saya angkatan 34, kelompok oke. 2, nomor absen 14. Iya, langsung pertanyaannya ya, biar nggak lama-lama. Menurut Anda, mengapa nilai ASN berakhlak sangat penting diterapkan oleh setiap ASN? Silakan, Mas Rajan. Menurut saya, ASN berakhlak ini sangat penting karena Oke. menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak saat menjalankan tugas. Ya. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, ASN dapat bekerja secara profesional, menjaga integritas, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Nah, selain itu, ASN merupakan wajah pemerintah di mata masyarakat. Ya, ya, itu ASN merupakan wajah pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu, perilaku ASN akan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah. Jika Oke. ASN bekerja dengan baik dan berlandaskan nilai berakhlak, maka kepercayaan masyarakat juga akan meningkat. Iya. Baik, itu Bagus. jawaban dari saya. Bagus sekali, Mas Rajan. Bisa diberi aplaus dulu. Oke, lanjut saya berikan kepada host satu ya, Mbak Miranda.
Oke, makasih Wismi. Ya, Selanjutnya kita ke narasumber dua ya. Siapa nih narasumber dua? Hadir, Mbak. Oke, aku mau nanya nih. Bagaimana penerapan nilai berorientasi pelayanan dalam pekerjaan Mas Rahesa sehari-hari nih? Baik, Sebelumnya terima kenalin kasih. diri dulu ya. Ya, Mbak, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Raisa Gibran Ramadan, peserta CPNS Latsar golongan 34, kelompok 2 dengan nomor absen 12. Tadi pertanyaannya bagaimana penerapan nilai berorientasi pelayanan dalam pekerjaan sehari-hari ya, Mbak? Iya, betul. Baik, kalau yang saya alami dan saya implementasikan sehari-hari, nilai berorientasi pelayanan ASN harus menempatkan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama. Dalam praktiknya, ASN harus melayani dengan ramah, cepat, tepat, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Sebagai contoh nih yang pernah saya alami saat saya bekerja, Hmm? ketika masyarakat membutuhkan informasi atau bantuan administrasi, ASN atau aparatur sipil negara harus memberikan penjelasan yang jelas dan membantu sampai permasalahan tersebut terselesaikan. Jadi kita memberikan solusi untuk masalah tersebut. Kemudian sikap responsif dan empati juga menjadi bagian penting dalam pelayanan publik yang berkualitas. Kita harus peka terhadap keadaan kita sekitar. Begitu Mbak dari saya. Oke. Terima kasih. Oke, bagus banget ya jawaban Mas Raisa ini. Kayak sungguh berpengalaman banget dalam bekerja tuh ya Mas ya. Iya plus Mbak, dulu, baru plus. 1 tahun. Terus dulu buat Mas Raisa. Oke, selanjutnya ke kos kos 2, Oh, Mbak Is. oke. Makasih ya Mbak Miranda. Nah, jadi langsung Oke. aja nih. Narasumber 3 siapa ya? Mbak Sophia ya? Iya, saya Mbak. Cewek Oke, boleh sendiri. perkenalkan diri Iya dulu. Tuh, nih. kok udah tahu namanya Sophia? Aduh. Itu kan ada namanya, Mas. Oh, Kan iya. bisa Ada namanya, dilihat, Mas. gimana Ini kayaknya sih? nomor Lanjut, absen lanjut. 14 atas nama Rajan suka ngelawak nih. Iya, tadi jaringannya ngelek-ngelek. Diem aja dia bikin ketawa mukanya. Sudah ada. Ya, Mbak Sophia bisa Mukanya perkenalkan diam aja, diri Kak. dari mana, sudah punya Eh, pacar. Oke, sebelumnya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sofia Marokusuma. UPT penempatan saya Lapas Narkotika kelas 2A Karangintan. Saya angkatan 34, kelompok 2. Dan untuk saat ini status saya sudah memiliki pasangan. Alhamdulillah. Oke, Waduh, kecewa. Alhamdulillah. Berarti pas Waduh, Mas yang narasumber tadi udah Hmm, di-cut duluan ya, udah di-cut nomor duluan. 12 maaf itu ya. udah sakit hati. Hmm, I'm oke. sorry banget. Oke, langsung semangat. aja dah Lanjutkan. pertanyaan. Oke nih, aku tunggu Bagaimana, nih. Apa nih? bagaimana penerapan nilai akuntabel dan kompeten dalam lingkungan kerja ASN? Oke, pertanyaannya bagus banget. Terima kasih, Mbak Ismi. Izin Ya, menjawab ya. Menurut saya sih, akuntabel berarti setiap ASN harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dia lakukan. Setiap keputusan maupun tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan kompeten berarti ASN harus belajar dan mengembangkan kemampuan diri. Saat ini sih, perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat kan sangat cepat ya berubah. Oleh karena itu, kita sebagai ASN harus terus meningkatkan pengetahuan, mengikuti pelatihan, dan memperbarui keterampilan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Karena kan oke. namanya juga perkembangan zaman ya. Kalau kita nggak ngikutin perkembangan zaman, nanti akhirnya kita ketinggalan sendiri. Kita nggak bisa melayani masyarakat dengan baik. Sekian dulu ya, Mbak Ismi. Terima kasih banyak. Widih, selain cantik, jawaban Mbaknya juga bagus banget ya. Kasih aplaus tuh. Allah. Memang terbukti. Udah digodain sama Mas Rahesa nih. Oke, kita kembalikan ke host 1 ya. Coba lanjut. Oke, kali ini aku mau nanya ke narasumber 1 nih. Oh, siap, Mbak Miranda, siap. Oke, Mas Razan. Aduh, belum ngomong aja udah senyum-senyum nih. Oke, aku ada pertanyaan nih. Dalam suatu organisasi nih, tentu diperlukan kerjasama yang baik. Jadi, menurut Mas Rajan, bagaimana penerapan nilai harmonis, loyal, dan kolaboratif menurut Mas Razan nih? Gimana? Baik,
Jawaban dari saya untuk nilai harmonis diterapkan dengan saling menghormati, menghargai, dan menjaga hubungan baik dengan rekan kerja maupun masyarakat. Loyal berarti ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, serta mendukung kebijakan pemerintah yang sah. Loyalitas juga diwujudkan dengan menjaga nama baik instansi. Sementara itu, kolaboratif berarti ASN mampu bekerja sama dengan berbagai pihak. Banyak permasalahan pelayanan publik yang tidak dapat diselesaikan sendiri, sehingga diperlukan sinergi antar pegawai, antar instansi, bahkan dengan masyarakat. Begitu jawaban dari saya, Mbak. Oh, lengkap banget ya. Kayak tertata banget ya, Mas Razan ini bagus, bagus, bagus. Makasih banyak ya, Mas Razan ya. Siap, Oke, siap, selanjutnya terima ke kasih. host 2, Mbak Ismi. Oke, baik. Langsung aja ya kepada narasumber 2. Baik, saya langsung Reza menjawab ya? aja dikarenakan ini waktunya tidak lama lagi ya. Oke, saat ini gini, Mas Reza, saat ini Ya, kita berada di era digital. Bagaimana nilai adaptif diterapkan oleh ASN? terkait dengan adaptif, adaptif ini sangat penting karena perubahan terjadi begitu cepat. ASN harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan inovasi pelayanan publik. Contohnya itu penggunaan aplikasi digital untuk pelayanan administrasi, pemanfaatan media sosial, serta penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan data. ASN yang adaptif akan lebih mudah menghadapi perubahan dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih Mas Rahesa. Langsung Sama-sama. aja ya. Ya. Oke, host 1 bisa Oke, langsung. sebagai pertanyaan terakhir ya untuk narasumber 3 kita. Yang cewek sendiri tadi, Mbak Sopi. Halo, Mbak Miranda. Saya mau tanya nih, apa Boleh. manfaat yang dapat dirasakan apabila seluruh ASN menerapkan nilai berakhlak secara konsisten? Oke deh, terima kasih pertanyaannya. Saya jawab dulu. Menurut saya, manfaatnya sih sangat besar ya. Pertama, kualitas pelayanan publik yang pasti akan meningkat karena masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional. Selanjutnya, yang kedua, budaya kerja organisasi menjadi lebih sehat karena seluruh pegawai bekerja dengan integritas, saling menghormati, dan mampu berkolaborasi. Dan yang terakhir sih ini menurut saya ya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tuh akan semakin meningkat. Jadi pada akhirnya penerapan ASN berakhlak akan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung pembangunan nasional. Sekian Mbak, terima kasih banyak. Oke, lengkap banget ya jawabannya ya Mbak ya. Makasih banyak Mbak. Oke, Terima Iya. ke kasih. hoax 2. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas penjelasan yang sangat bermanfaat ini. Dari Terima kasih diskusi hari kembali. ini, kita belajar bahwa ASN berakhlak bukan sekedar slogan ya, tetapi merupakan Oke deh. kebiasaan perilaku yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata sehari-hari. Ya, Oke, gitu. dengan menerapkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih profesional dan berintegritas kepada masyarakat. Semoga diskusi ini dapat menambah wawasan kita ya, dan menjadi Amin. motivasi bagi kita dan semua untuk terus menerapkan nilai ASN berakhlak. Oke, Oke, saya selaku host dan saya selaku co-host pamit. pamit undur Undur diri. diri. Terima Terima kasih kasih atas perhatiannya. perhatiannya, teman-teman. Terima Sama-sama. kasih kembali Assalamualaikum host dan warahmatullahi co-host atas wabarakatuh. pengetahuan dan ilmunya. Waalaikumsalam Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi banyak. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima Makasih kasih kasih. banyak. Mbak. Terima Terima kasih kasih, Mas. Mas. Los